Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, salam sehat berlimpah berkat. Selamat memasuki awal pekan dengan gembira pada menjelang akhir bulan Oktober 2023. Hari Senin 30 Oktober saya mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Lukas bab 13 ayat 10 sampai 17. Kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadah. Di situ ada seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuk roh. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat wanita itu, dipanggilnyalah dia. Lalu Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian wanita itu ditumpanginya tangan, dan seketika itu juga dia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadah gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum?" Nah, wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu karena dia keturunan Abraham? Waktu Yesus berbicara demikian, semua lawannya merasa malu. Sedangkan orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kisah Injil hari ini tentang Yesus yang menyembuhkan perempuan yang kerasukan iblis 18 tahun lamanya, itu sangat menyentuh. Tidak bisa kita bayangkan saudari-saudara, 18 tahun dirasuk iblis, 18 tahun menderita. Kita saja kadang-kadang kalau hanya sakit flu pilek beberapa hari itu aja sudah merasa menderita. Apalagi kerasukan iblis 18 tahun. Dia didera rasa sakit, tapi disembuhkan oleh Yesus pada hari Sabat. Reaksinya adalah dia berdiri tegak, lalu kemudian memuliakan Allah. Penyembuhan melahirkan pujian bagi Allah. Tetapi di sisi lain, saudari-saudara, ada orang-orang munafik yang mempermasalahkan penyembuhan itu karena dilakukan pada hari Sabat. Dan mereka yang mempermasalahkan justru adalah tokoh-tokoh agama yang paham agama, yang mengajarkan nilai-nilai agama, nilai-nilai hukum Taurat, nilai-nilai kitab suci, tetapi tidak bersuka cita ketika Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan iblis 18 tahun. Mereka kaum munafikun ini lalu mencap Yesus sebagai pelanggar hukum Sabat. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus mendobrak aturan-aturan kaku yang seringkali menindas, yang seringkali menyengsarakan, yang seringkali justru membelenggu mereka yang sungguh membutuhkan kerahiman Tuhan. Yesus mendobrak praktek hidup beragama yang penuh kemunafikan semacam ini, yang lebih mengutamakan aturan daripada belas kasih, yang lebih mengutamakan aturan dan daripada manusia yang harus diselamatkan. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, selalu saja
dalam hidup ini akan ada orang-orang yang mengatasnamakan agama untuk tidak melakukan kebaikan, untuk menindas orang lain. Seperti misalnya kalau kita di Indonesia sangat jelas, ada kelompok-kelompok tertentu, tentu tidak semua, yang selalu melarang atau menyampaikan pikiran atas nama apapun untuk tidak mengucapkan selamat hari raya kepada pemeluk agama lain. Contoh lainnya adalah ada aturan yang sengaja dibuat untuk membatasi hak golongan agama tertentu. Belum lagi praktek-praktek lain yang tidak kelihatan, tetapi itu nyata terjadi ketika itu berhubungan dengan atau bersentuhan dengan agama. Dalam menghadapi kenyataan seperti inilah saudari-saudara, sembari mencari keadilan sebagai murid-murid Yesus, kita diajak untuk terus bersikap ramah, memahami, dan tetap berbelas kasih. Kita perlu mengutamakan kasih karena Kristus telah mengasihi kita lebih dahulu. Kita patut bersyukur saudara-saudari bahwa Yesus Kristus telah membebaskan kita dari praktik-praktik keagamaan yang lebih mendahulukan aturan daripada kasih kemanusiaan. Kita juga sudah diajar untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, mendengar, merenungkan kutipan Injil hari ini, kita diajak untuk senantiasa mengutamakan manusia daripada hukum atau aturan-aturan yang membelenggu. Ketika berhadapan dengan urusan nyawa, urusan kemanusiaan, mari saudara-saudari kita menempatkan kasih, belas kasihan, kerahiman di atas segala-galanya. Aturan perlu, tetapi ada saat-saat tertentu di mana kita memprioritaskan kasih, memprioritaskan manusianya untuk diselamatkan, memprioritaskan nyawa, memprioritaskan kebaikan di atas segala aturan yang membatasi. Janganlah kita menambah jumlah kaum munafikun seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang adalah tokoh-tokoh agama, paham nilai-nilai ajaran-ajaran agama tentang belas kasih, tentang kerahiman, tetapi seringkali gagal di dalam penghayatan, gagal di dalam prakteknya. Minimal saudara-saudari, kalau kita tidak bisa berbuat baik kepada orang lain, jangan pernah menghalangi orang lain untuk berbuat baik kepada sesama. Selamat beraktivitas hari ini, selamat berkarya dan melayani. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau mengajari kami terus-menerus untuk membangun rasa belas kasih kerahiman kepada sesama daripada mengutamakan peraturan dan hukum yang seringkali membelenggu kebaikan, cinta kasih. Ajari kami selalu, agar kami selalu mempunyai hati untuk orang-orang yang sungguh membutuhkan, yang sakit, yang lemah, yang miskin, yang tertindas. Semoga kehadiran kami senantiasa merupakan tanda belas kasih-Mu kepada mereka, kepada dunia. Semoga Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52.
Tuhan memberkati.